Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Saya di sini udah lama tidak live dan memang live itu bukan satu keharusan ya. Kalau tidak ada yang dibahas dan tidak ada yang perlu untuk diupdate, jika memang membutuhkan penjelasan yang lebih detail maka baru live. Oke. Di sini kita lepas dulu dari huru-hara yang saat ini ada di media sosial ya, baik tentang BPJS dan segalanya. Oke. Nah, kali ini saya mau membahas tentang data ganda. Dari awal, di saat adanya upgrade Hong Kong ID, Smart ID, di sini Hong Kong sedang memperbaiki sistemnya. Jadi, Hong Kong memperbaiki sistemnya untuk keamanan bagi data pribadi seseorang, baik dari warga negara lokal sendiri maupun pendatang, termasuk pekerja migran Indonesia atau PRTA ya. PRTA ini tidak hanya terpaku pada Indonesia saja, tetapi semua negara, baik dari Filipina maupun dari Sri Lanka, Thailand, dan juga negara lainnya. Terus di sini masalah data ganda apakah hanya terjadi kepada PRTA Indonesia saja? Tidak. Yang Sri Lanka juga pernah ada, kemudian Filipina juga ada, dan Indonesia juga ada. Tetapi paling banyak adalah dari Indonesia. Per tahun 2020 bulan Februari, di mana sudah mulai mencuat adanya review data tentang data ganda atau Hong Kong ID ganda yang ditemukan di dalam sistemnya upgrade Smart ID yang ada di Hong Kong. Yang pertama yaitu adalah di tahun 2021 mulai ada review dan kemudian dipanggil ulang bagi mereka yang Hong Kong ID-nya sudah jadi, sudah ada majikan, kemudian dipanggil ulang. Kemudian ada yang di saat mereka mengajukan visa baru terlihat. Ada yang di saat dia mengajukan Hong Kong ID baru terlihat. Jadi ada beberapa step di sana. Namun dari tahun 2020 sampai 2021 karena adanya COVID sehingga proses masih dipermudah dan dipersingkat. Jadi teman-teman yang kasusnya di tahun 2020 hingga 2021 ini masih dipermudah. Karena memang diakui atau tidak, imigrasi Hong Kong sendiri juga sedang adanya perbaikan. Jadi mereka masih di step level basic atau level di mana mereka masih mulai naik. Kemudian di tahun 2022 level sudah mulai menguat dan itu tidak bisa lagi ditawar. Yang dulunya pemerintah Hong Kong masih berbaik hati memberikan kesempatan, maka akan berbeda. Yang di tahun 2022 mengalami investigasi, maka akan dilihat case per case-nya dan direview ulang kasusnya. Bisa besar kemungkinan Anda akan mendapatkan panggilan lagi karena kasus direview. Dan hal ini terjadi jika pada 1. Anda mengganti seluruh identitas Anda di saat rekod Anda pertama kali ke Hong Kong. Kemudian Anda datang yang kedua kali ataupun yang ketiga kali menggunakan data yang berbeda dengan aplikasi belum pernah ke Hong Kong ya. Jadi data Anda yang lama dianggap hilang. Anda menganggap hilang, ya kan? Akhirnya Anda datang sebagai orang baru, Anda tidak punya Hong Kong ID. Sebagai orang baru, newcomer pertama kali ke Hong Kong dengan data yang baru. Di saat Anda aplikasi visa Anda approve, tidak ada masalah. Anda datang di bandara, tidak ada masalah. Tetapi di saat Anda aplikasi mengajukan Hong Kong ID juga tidak ada masalah. Ini adalah kloter pertama. Di tahun 2000 sampai 2006 itu adalah 2003 Hong Kong sendiri mengupgrade
Hong Kong ID yang dulu tidak ada chip card menjadi ada chip card. Itu 2003 sampai 2005. Maka selanjutnya di tahun 2005 itu Indonesia belum adanya biometrik, ya kan? Biometrik dimulai tahun 2006 bulan Agustus, di mana semua imigrasi harus terkonek dengan imigrasi Jakarta. Setiap data dari warga negara Indonesia yang sudah mengajukan paspor di imigrasi daerah, maka data Anda sudah otomatis terkonek di imigrasi pusat. Dan data Anda tersimpan. Itu tahun 2006. Sehingga di saat entah nanti ganti tahun di tahun 2007, 2008 maupun berikutnya next, sidik jari Anda sudah ada di sana. Namun demikian, pasti ada caranya orang ini ganti data dan lolos juga. Anda akan merasa semua baik-baik saja. Tetapi Anda lupa di saat Anda sampai di Hong Kong, data Anda akhirnya 2 Hong Kong ID ganda. Tidak hanya Hong Kong ID, di sini paspor juga otomatis berbeda karena Anda mengganti semuanya travel dokumen Anda. Kemudian, saat adanya upgrade Smart ID, disitulah semuanya terlihat. Berapa kali Anda ke Hong Kong, berapa identitas yang Anda pakai, semua terlihat. Siapapun yang berani mengganti Hong Kong ID ataupun mengganti identitas adalah termasuk pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan dokumen hukumannya maksimum 36 bulan penjara dan pidana kisaran 100.000 Hong Kong dolar. Ya, itu adalah penaltinya. Tetapi apakah mereka saat ini yang mungkin sedang di bawah investigasi oleh imigrasi akan selalu berakhir demikian? Tidak ada yang tahu. Karena setiap case itu tidak sama. Setiap manajer case-nya tidak sama, hakimnya tidak sama, penuntutnya tidak sama. Prosesnya juga tidak akan sama. Estimasi prosesnya minimal 6 bulan, maksimum 2 tahun. Tetapi kita tidak bisa menjawab bahwa si A ini berapa lama. Tidak ada. Namun satu yang pasti, jika Anda hanya berbeda nama dan 1 kali pergantian, Anda mungkin akan diberi pengampunan. Tetapi tetap kembali lagi kepada hakim. Tetap kembali lagi kepada perjalanan sidang. Tetap kembali lagi bagaimana performance Anda dan pernyataan Anda di saat Anda BAP. Semua itu akan menjadi catatan dan pertimbangan bagi hakim di saat membuat keputusan. Bagaimanapun, keputusan adalah hak otoritas negara dan tidak ada yang bisa mengintervensi siapapun, tidak juga KJRI, tidak juga orang dalam, tidak juga garantor lainnya. Jadi semua itu hak otoritasnya negara. Hanya satu yang bisa saya sampaikan, jika teman-teman sudah pernah ke Hong Kong dengan data tersebut di antara tahun 2000 ke atas, ya. Kalau tahun 90-an mungkin Anda masih bisa mengelak bahwa Anda kehilangan atau Anda tidak pernah ke Hong Kong sebelumnya, kemudian Anda menjadi orang baru. Bahkan 18 tahun silam pun data Anda masih ada di sini. Ya, jadi harap dicatat dan diingat. Gunakan data lama Anda. Kecuali Anda memang lupa, total lupa, dan Anda harus mampu memberikan penjelasan kepada imigrasi Hong Kong kenapa Anda merubah data Anda dan kapan itu terjadi. Alasannya apa, kenapa Anda harus kembali dengan data yang berbeda. Namun, diterima atau tidaknya kembali lagi ke hak otoritas. Hanya satu patennya di sini adalah teman-teman harus menggunakan data sesuai Hong Kong ID lama. Tidak ada toleransi bagi siapapun mengubah datanya meskipun hanya 1 huruf saja. Meskipun banyak sekali teman-teman, Mbak Kontreng kan cuma angkanya doang, cuma tahun lahirnya doang.
Satu huruf saja berbeda, itu sudah sama Anda memalsukan. Jadi tidak ada toleransi. Apapun alasannya. Ya, jadi ini yang saat ini harus saya jelaskan. Terus, perkembangan dari kasus data ganda ini, selain direview ulang, Anda hanya diberikan waktu 24 bulan untuk memberikan penjelasan kepada imigrasi Hong Kong, masalah kelolosan atau tidak kembali lagi ke otoritas. Terus selanjutnya Anda sudah pernah ke Hong Kong, sudah punya Hong Kong ID, kemudian Anda datang dengan data baru dan aplikasi Anda untuk visa baru Anda di-approve, ya, di-approve. Tetapi Anda menyatakan sudah pernah ke Hong Kong dengan data yang berbeda di ID 988A halaman 2 bagian bawah nomor 5. Itu adalah keterangan di mana pernah tidak kalian mengganti nama, pernah tidak masuk ke Hong Kong dengan nama yang berbeda. Kalau itu ditulis, artinya Anda wajib menyertakan dokumen dukungan dan juga confirm letter dari pengadilan identitas Anda yang mana. Selanjutnya, di Hong Kong Anda mengajukan proses correction personal data. Selang di dalam proses correction personal data, Anda harus sidang. Anda diberi waktu untuk sidang. Tetapi ada juga yang Anda tidak diberi waktu untuk sidang dan Anda di U-turn, yang artinya Anda dibawa masuk saat Anda di checkpoint bandara, langsung Anda diberikan surat pernyataan plead guilty, yang artinya Anda sadar, Anda bersalah, Anda telah memalsukan dokumen Anda, dan Anda dipulangkan langsung, atau Anda dideportasi. Itu lebih baik, ya, ketimbang Anda disuruh masuk, tapi Anda proses di dalam, karena besar kemungkinan Anda akan dipenjara. Apakah tidak dipenjara? Tidak ada, karena memang faktanya Anda bersalah. Sudah memalsukan dokumen, yang artinya Anda fake identity atau false statement identity. Ya, jadi jangan mencoba keberuntungan. Nggak bisa, ya. Jadi nggak ada istilahnya yang menjamin mencoba keberuntungan, nggak ada. Ya, jadi di sini poinnya. Terus di sini kalau sudah di Hong Kong, bagaimana Mbak Kontreng? Kontrakku mau habis, sidangku belum selesai, bahkan saat ini aku masih absen. Apa yang harus aku lakukan? Perlu dicatat, sebenarnya setiap PMI atau domestic helper atau PRTA yang sedang berkasus, di saat teman-teman berkasus dengan keimigrasian, secara otomatis visa Anda ini bukan lagi visa kerja, tetapi visa Anda ini fungsinya memberikan shelter atau izin bagi Anda untuk menyelesaikan kasus Anda. Ya kan? Hanya untuk memberikan kemudahan bagi Anda menyelesaikan kasus Anda, memberikan waktu pada Anda. Jadi kalau seandainya kontrakku expire, piye Mbak Kontreng? Ya dilanjut, tetapi apakah Anda bisa melanjutkan kontrak? Apakah imigrasi nanti memberikan visa Anda dan meng-approve kontrak Anda? Kembali lagi ke otoritas. Jadi tidak ada hak siapapun memberikan jawaban, oh pasti berhasil, tidak ada. Imigrasi pun tidak akan pernah memberikan jawaban kepada Anda bahwa kontrakmu pasti di-approve, oh kamu tidak dipenjara. Tidak. Karena siapapun yang bertanya tentang kasus Anda, ataupun Anda sendiri menanyakan kepada pihak imigrasi, tidak ada kewajiban bagi imigrasi untuk menjawab secara detail kepada Anda. Meskipun itu pengacara Anda. Itu semuanya di seluruh dunia, ya, keimigrasian seluruh dunia. Terus selanjutnya, seandainya paspor saya expire, terus saya masih di bawah investigasi, paspornya masih dibawa oleh imigrasi, bagaimana Mbak Kontreng? Saran saya, KJRI menyediakan
line khusus untuk teman-teman yang seperti ini. Karena jika ternyata si A ini terdeteksi Hong Kong ID ganda dan data ganda, di bawah investigasi, tetapi kondisi karena paspor tidak mencukupi 2 tahun, dan dia masih menjalankan kontrak dia, artinya dia mendapatkan visa ini adalah special case. Jadi bukan visa kerja, tetapi visa special case untuk menyelesaikan kasusnya, sampai mendapatkan jadwal nanti di sidang. Ini besar kemungkinan mbaknya nanti hanya dibikinkan SPLP. Nanti, waktu mau pulang. Nah, waktu mau pulang setelah sidang diputuskan bersalah atau tidaknya. Kemudian, jika Anda ternyata diputus bersalah dan harus dipenjara, artinya nanti kepulangannya adalah memakai SPLP. Dan harus melalui KJRI Hong Kong. Maka saya sarankan untuk melapor ke KJRI Hong Kong, dan KJRI Hong Kong pun mendata. Dan semua anak yang mungkin saat ini terkena kasus data ganda masih di bawah investigasi, saran saya melaporkan diri ke KJRI. Meskipun KJRI tidak bisa berbuat banyak dan juga tidak bisa membantu, karena memang aturan sebuah negara itu di saat warga negara sudah 18 tahun ke atas, Anda itu sudah dianggap dewasa secara hukum maupun secara manusia. Jadi Anda berkewajiban bertanggung jawab atas apa yang ada pada diri Anda. Pelanggaran apapun tetap diri Anda. Jadi tidak ada pihak manapun bisa mengintervensinya. Yang bisa dilakukan hanya apa? Meminta keringanan, ya. Itu yang pasti. Minimal di saat teman-teman ini berada di raw menunggu atau di line up menunggu kepastian tentang kasus kalian, itu KJRI tahu. Dan nanti seandainya ternyata diputus bersalah dan Anda harus masuk kurungan, di sini jika ternyata ada keluarga yang mencari Anda, KJRI tahu apa yang harus dilakukan. KJRI tahu memberikan jawabannya bagaimana. Tetapi kalau kalian lebih percaya kepada YouTuber, saya juga tidak menyalahkan. Itu hak kalian. Tetapi apakah dengan kalian melapor ke YouTuber, menceritakan apa yang Anda alami, itu menyelesaikan masalah Anda? Ini kembali lagi, ya. Karena sebenarnya di sini yang ingin saya sampaikan, masalah data ganda ini kewajiban kita semua untuk tahu, terutama yang mempunyai data. Dan jangan mencoba-coba merubah apapun, baik itu 1 angka saja atau 1 huruf saja di dalam data permanen Anda. Kalau ternyata Anda dipaksa atau terpaksa harus memilih salah satu dari identitas Anda, lakukan perubahan data Anda di Indonesia, bukan di negara tujuan. Karena negara tujuan tidak akan memberikan fasilitas ini, sekalipun memberikan fasilitas, pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya Anda berurusan dengan hukum negara tujuan, ya. Jadi di sini meskipun itu tanda koma atas sekalipun, harap diperhatikan. Kalau bagi teman-teman yang mungkin namanya ada tanda koma atas, perlu dicatat sekarang sistem keimigrasian atau komputernya keimigrasian tidak mampu mencetak nama yang ada koma atas. Jadi nama koma atas itu akan ditulis di halaman 5. Pembetulan nama. Jadi nama ada koma atasnya, ada tambahan di halaman 5, ya. Kemudian kalau kemarin ada juga yang membahas tentang CPage, ada yang bertanya Mbak Kuntring tentang CPage. Catatan tentang CPage ada di Google tahun 2016. CPage endorsement itu adalah pembetulan data paspor Anda antara halaman nomor 2 dengan halaman nomor 4. Kemudian yang halaman nomor 2 ini salah cetak. Bisa jadi salah cetak, bisa jadi salah. Pokoknya yang halaman nomor 2 ini seharusnya dicoret. Ya, perhatikan. Seharusnya dicoret. Entah yang salah namanya, entah salah ketik, entah di situ salah tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir, tempat lahir. Ya, perhatikan. Nama, tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tempat lahir. 5 ini
Jika terjadi kesalahan dan dibetulkan, pembetulannya adalah di endorsement halaman 4 atau sering kita sebut C page. Ya, sering kita sebut C page. Itu artinya yang harusnya di saat Anda mengisi data ID 988A atau biodata Anda untuk aplikasi visa harus yang sesuai di halaman 4. Jadi bukan di halaman 2, tapi di halaman 4. Begitu juga di saat Anda perpanjang paspor nanti di KJRI, Anda mengisinya harus sesuai halaman 4. Namun demikian, Anda harus mampu menyediakan dokumen dukungan yang sesuai dengan halaman 4. Dokumen dukungan diantaranya adalah akte, KK, ijazah, buku nikah. 4 ini salah satunya atau 3 harus mampu menunjukkan yang sesuai dengan halaman 4 kepada KJRI Hong Kong yang akan digunakan untuk adjudikasi verifikasi data Anda kepada Imigrasi Pusat Jakarta. Kemudian mengeluarkan paspor baru Anda dengan identitas baru Anda sesuai dengan data yang ada di halaman 4. Next, selanjutnya sudah tidak diperlukan lagi dengan data dukungan, Anda bisa langsung membuat paspor sesuai dengan data tersebut. Jadi, di sini adalah info yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman yang saat ini inbox saya, mau telepon saya masalah data ganda, boleh stay tune di sini. Nanti untuk videonya akan saya pindah di YouTube, ya. Bagi yang belum nonton nanti bisa ke YouTube. Bagi yang sudah nonton ya silahkan diulang, karena untuk memahami perlu berkali-kali, ya. Saya nggak mau mengulang berkali-kali. Jadi di sini bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami investigasi atau under provision, harap diikuti jalurnya. Kalau sudah selesai sidang, bagaimana Mbak Kontreng? Sidang sudah selesai, Anda diputuskan tidak bersalah, bukan tidak bersalah, tetapi Anda dimaafkan, ya. Tidak diputuskan bersalah, Anda tidak dipenjara bukan berarti tidak bersalah, tetapi Anda dimaafkan. Pemerintah Hong Kong sedang berbaik hati kepada Anda, memberikan kesempatan pada Anda. Selama 24 bulan Anda dibolehkan, tapi di bawah pengawasan, jangan sampai Anda melakukan pelanggaran kriminal. Ya. Jangan sampai melakukan kriminal. Kemudian dalam 24 bulan itu Anda di bawah pengawasan, tidak boleh melakukan kriminal, tapi tetap boleh keluar dari Hong Kong, exit, cuti, atau Anda ke Makau tetap boleh, ya, karena sidangnya udah selesai. Terus di saat pergantian majikan atau di saat teman-teman mungkin renew, di situ nanti teman-teman dimintai dokumen dukungan. Ada sebagian yang dimintai dokumen dukungan, ada yang tidak. Tapi harap disiapkan, ya. Di antaranya ya dokumen dukungannya ya itu tadi, ada KTP, KK, akte, ataupun ijazah yang bisa membuktikan sesuai dengan Hong Kong ID Anda yang baru, ya. Jadi itu yang saat ini bisa saya share. Untuk kedepannya mungkin kalau ada lagi akan saya share lagi, ya. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.